Halo siswa-siswa kelas 5 SD Tarakanita Wilayah Jakarta. Bertemu lagi dengan Bu Desi. Hari ini kita akan belajar apa ya? Adakah yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan materi organ pencernaan hewan dan manusia. Anak-anak bisa perhatikan video berikut ini. Ada video sapi sedang memakan rumput. Iya benar, sapi merupakan contoh hewan ruminansia dan sistem pencernaannya akan kita pelajari hari ini. Anak-anak tetap semangat ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hewan ruminansia atau pemamah biak? Hewan ruminansia adalah hewan yang mengunyah kembali makanannya setelah ditelan. Contohnya selain sapi tadi ada kerbau, kuda, kambing, jerapah, dan rusa. Loh, kenapa Bu Desi ada di sini? Bu Desi sedang mencari sapi. Bu Desi ingin tahu organ pencernaan pada sapi itu ada apa saja sih? Nah, ternyata anak-anak, organ pencernaan pada hewan pemamah biak atau sapi, contohnya yang pertama ada rongga mulut. Di dalam rongga mulut hewan pemamah biak terdapat gigi seri, geraham depan, dan geraham belakang. Gigi seri berfungsi untuk memotong makanan, sedangkan geraham yang datar dan lebar berfungsi untuk mengunyah makanan. Lalu di dalam mulut juga dibantu oleh lidah yang berguna mendorong makanan ke kerongkongan. Nah, organ yang kedua ada kerongkongan. Bagian ini berguna untuk menyalurkan makanan dari rongga mulut menuju ke lambung. Berbicara tentang lambung, anak-anak tahu tidak sih bahwa lambung hewan pemamah biak itu terdiri atas 4 bagian, yaitu perut besar atau rumen, perut jala atau retikulum, perut kitab omasum, dan perut masam abomasum. Anak-anak silakan perhatikan layar bagian-bagian lambung pada hewan pemamah biak berikut ini. Lalu bagaimana sih proses masuknya makanan dari mulut menuju lambung? Pertama, setelah melewati kerongkongan, makanan dari mulut akan masuk ke dalam rumen dan sebagian masuk ke retikulum. Yang kedua, di rumen dan retikulum, makanan akan dicerna, lalu dibawa kembali ke mulut. Setelah sampai mulut, makanan ditelan kembali dan masuk ke omasum. Di dalam omasum, air akan dipisahkan dari makanan. Selanjutnya, makanan dari omasum akan disalurkan ke abomasum dan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan hewan. Nah, begitulah anak-anak proses makanan dari mulut menuju ke lambung. Tetapi tahap pencernaan tersebut belum selesai. Ketika sampai di abomasum, makanan akan diedarkan ke usus halus dan akan terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Tahap selanjutnya dari usus halus, makanan menuju ke usus besar. Di usus besar akan terjadi proses penyerapan kembali air dari sisa-sisa makanan. Kemudian yang terakhir, sisa makanan dari usus besar dikeluarkan melalui anus. Kesimpulannya, sistem pencernaan hewan pemamah biak hampir mirip dengan manusia, yaitu dimulai dari rongga mulut, makanan dikunyah di mulut, lalu menuju ke lambung melalui kerongkongan. Setelah dari lambung, akan diteruskan ke usus halus. Di usus halus terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Selanjutnya, akan diteruskan ke usus besar. Di usus besar terjadi proses penyerapan kembali air dari sisa-sisa makanan. Setelah itu, sisa-sisa makanan dari usus besar akan dikeluarkan atau dibuang melalui anus. Nah, lalu bedanya apa Bu Desi? Bedanya dengan manusia, hewan pemamah biak memiliki
4 bagian lambung. Nah, 4 bagian itu apa saja? Tadi sudah dibahas di depan. Jika anak-anak mencermati dan anak-anak bisa, coba tuliskan di kolom komentar bagian-bagian lambung dari pemamah biak itu apa saja. Itu ya, dituliskan di kolom komentar. Anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah belajar bersama Bu Desi. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap di rumah. Tuhan memberkati. Dah.